Di edisi kali ini, saya akan mereview satu film lawas, yaitu Halloween, yang dibuat pada tahun 1978. Mengapa saya pilih film ini untuk review? Karena film inilah yang bertanggung jawab atas film-film slasher setelahnya, yaitu semacam Friday the 13th, Scream, I Know What You Did Last Summer, dan banyak lagi. Dan film ini menghasilkan 10 sequel, yang berarti kalau di total ada 11 film Halloween yang diproduksi sampai dengan tahun 2018 dan masih akan ada sequel baru lagi. Selain itu, kisah di balik Halloween ini sangat menarik. Tidak ada promosi besar-besaran untuk film ini karena produsernya tidak punya dana untuk itu. Hanya dari mulut ke mulut saja dan apresiasi penontonnya saat itu yang membuat film ini sukses besar secara finansial. Kita akan bahas fakta-fakta menarik ini nanti. Saya yakin banyak dari kalian generasi milenial yang belum mengenal atau bahkan mendengar tentang film Halloween ini sama sekali. Saya sendiri dulu hanya pernah mendengar tentang film ini dan belum pernah menontonnya. Setelah saya tambah sengaja menonton film dokumenternya, saya lalu mulai tertarik untuk menontonnya dan melalap fakta-fakta di balik kesuksesannya. Apa sebetulnya Halloween itu? Akan saya singgung sedikit mengenai ini sebelum kita masuk ke cerita filmnya. Halloween adalah hari raya yang populer diperingati di belahan bumi barat sana pada setiap tanggal 31 Oktober. Namanya berasal dari Hari Raya Semua Orang Kudus atau All Hallows Day di kekristenan barat. Perayaan tersebut mengawali trihari masa para kudus atau All Hallow Tide, suatu periode dalam tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia, termasuk para kudus atau santo santa, atau saints, atau hallows, martir, dan semua arwah umat beriman. Kata Halloween berarti malam yang dikuduskan atau malam suci dan berasal dari suatu istilah Skotlandia untuk All Hallows Eve atau malam para kudus, yaitu malam sebelum hari raya semua orang kudus. Dalam bahasa Scot, kata Eve adalah even dan dipendekkan menjadi in atau in. Seiring berjalannya waktu, All Hallows Even berevolusi menjadi Halloween. Tradisi perayaan Halloween sendiri bermula dari festival-festival panen Celt kuno yang mungkin memiliki akar-akar pagan, khususnya festival Samhain etnis Gael. Dan festival tersebut dikristenkan sebagai Halloween. Sejumlah pihak lain meyakini bahwa Halloween bermula secara independen sebagai suatu perayaan Kristen semata, terpisah dari festival kuno seperti Samhain. Kegiatan saat Halloween meliputi trick or treat, atau hal terkait penyamaran dengan kostum seram, menghadiri pesta kostum Halloween, mendekorasi, mengukir waluh menjadi jack-o'-lantern. Anak-anak dan remaja akan bertandang ke rumah tetangga-tetangganya dengan kostum-kostum seram, dan para tetangga akan memberi mereka permen. Mirip dengan Lebaran tanpa kostum seram, dan bukannya permen yang diberikan, tapi uang receh. Jadi sebetulnya Halloween sudah mengalami pergeseran makna dari intensi aslinya. Soal mengapa ada tradisi untuk memakai kostum-kostum seram akan terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Saya cuma membahas sekilas mengenai perayaan Halloween supaya paling tidak you guys punya gambaran apa sih Halloween itu, karena tradisi ini tidak populer di Indonesia. Nah, sekarang mari kita tinjau plot cerita filmnya dulu, oke? Cerita bersetting di kota kecil fiktif Haddonfield, di mana karakter utamanya, Laurie Strode, yang diperankan oleh Jamie Lee Curtis, seorang siswi sekolahan yang bekerja paruh waktu sebagai babysitter. Di lingkungan tempat tinggal Laurie, ada rumah yang dianggap angker oleh warga sekitar, yaitu rumah keluarga Myers. Rumah itu sudah tidak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dikisahkan di tahun 1963, karakter antagonis film ini, Michael Myers, yang saat itu masih berumur 6 tahunan, membunuh kakaknya sendiri, Judith Myers, setelah dia ML dengan pacarnya. Michael membunuhnya dengan pisau dapur saat Judith berada di kamarnya. Setelah itu, Michael dimasukkan ke RSJ Smith's Grove, dan 15 tahun setelahnya berhasil kabur, dan kembali ke Haddonfield menjelang perayaan Halloween. Laurie bersahabat dengan Annie Brackett yang diperankan oleh Nancy Kyes atau Nancy Loomis, dan Linda Vanderklap yang diperankan oleh PJ Soles. Michael Myers yang sudah kembali ke Haddonfield mulai membayangi mereka bertiga. Dr. Samuel Loomis yang diperankan oleh Donald Pleasence, psikiater yang menangani Michael Myers,
bertandang ke Haddonfield untuk mencari Michael dan menemui Sheriff Lee Brackett yang diperankan oleh Charles Cyphers, ayah dari Annie Brackett, dan menyampaikan kekhawatirannya perihal Michael yang menurut dia berbahaya. Dr. Loomis sudah menangani Michael selama 8 tahun tanpa hasil dan mengurungnya di Smith's Grove selama 7 tahun. Dr. Loomis bilang bahwa mata Michael menyiratkan kejahatan murni dan tidak ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Suatu malam, Annie menitipkan adiknya Lindsay ke rumah keluarga Doyle, di mana Laurie saat itu sedang menjaga Tommy Doyle karena dia mau menjemput pacarnya Paul untuk berkencan di rumahnya mumpung orang tuanya sedang tidak di rumah. Saat dia menstarter mobilnya, tiba-tiba Michael muncul dari belakangnya, kemudian mencekik dan menggorok lehernya. Sesaat kemudian, Linda dan pacarnya Bob tiba di rumah Annie. Mereka memang hendak berkencan ganda dengan Annie dan Paul di rumah itu. Setelah ML, Bob pergi hendak mengambil bir. Michael tiba-tiba muncul dan menghunjamkan pisaunya ke tubuh Bob. Dia menancapkan tubuh Bob di dinding dengan pisau itu. Bob mati dengan tubuh tertancap di dinding dan Michael mengamati Bob seolah dia sedang mengamati kupu-kupu yang baru ditangkap dan dikurungnya. Michael kemudian menyelubungi diri dengan kain putih dan menyamar sebagai hantu menghampiri Linda. Linda yang tidak menyadari hal itu malah menggoda Michael yang tidak bereaksi terhadap godaannya. Linda kemudian menelepon Laurie untuk menanyakan di mana Annie yang tidak kunjung muncul. Dia menelepon sambil membelakangi Michael. Di saat itulah Michael mencekiknya menggunakan kabel telepon sampai Annie tewas. Laurie yang curiga akan suara jeritan Linda di telepon segera mendatangi rumah Annie yang terletak di seberang rumah keluarga Doyle. Disitulah Laurie menemukan Linda yang sudah tewas di atas ranjang dan batu nisan Judith Myers. Laurie terkejut dan kabur ketakutan keluar kamar. Michael tiba-tiba muncul dan membacok Laurie dengan pisau. Pisau itu mengenai lengan Laurie dan Laurie terjatuh berdebam-debam di tangga. Dia lari kembali menuju rumah keluarga Doyle tapi kehilangan kunci rumah, sehingga dia menggedor-gedor pintu membangunkan Tommy. Tommy yang terbangun kemudian membukakan pintu. Laurie masuk dengan ketakutan dan menyuruh Tommy dan Lindsay untuk bersembunyi di kamar. Michael masuk melalui jendela dan menyerangnya lagi. Laurie menusuknya memakai jarum pintal dan Michael roboh. Ternyata Michael masih bisa bangkit lagi. Laurie menyuruh Tommy dan Lindsay untuk bersembunyi di kamar mandi, sedangkan dia bersembunyi di lemari di dalam kamar yang lain. Tapi Michael berhasil menemukannya dan menyerangnya lagi. Laurie menusuknya lagi dengan hanger, lalu dengan pisau Michael sendiri. Michael pun roboh lagi. Laurie kemudian menyuruh Tommy dan Lindsay ke rumah tetangga untuk menelepon polisi karena telepon di rumah Tommy putus. Begitu mereka pergi, Michael bangkit lagi dan mendekati Laurie yang tidak menyadari hal itu. Laurie menjerit dan berusaha melawan. Di saat dia terdesak, Dr. Sam Loomis muncul dan menembak Michael hingga dia terjatuh keluar rumah. Dia tergeletak tak bergerak di tanah. Dr. Loomis kemudian memeriksa kondisi Laurie. Di saat dia menengok keluar ke tempat Michael tadi jatuh, ternyata Michael sudah tidak ada di sana. Oke guys, jika kalian melihat filmnya sekarang, mungkin kalian akan berpendapat bahwa filmnya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi di zaman itu, film Halloween menawarkan sesuatu yang berbeda yang tidak ada di film-film lain pada masa itu. Dari judulnya saja, film ini lain dari yang lain. Saat itu, belum ada film horor dengan setting perayaan Halloween. Apalagi yang menjadikan Halloween sebagai judul. Halloween juga film yang sangat mencekam di masanya. Saat menulis ceritanya, John Carpenter, sutradara film ini, dan Deborah Hill, pacarnya, hendak memberi judul film ini The Babysitter's Murders. Irwin Yablans, produser filmnya, mengusulkan melatar belakangi cerita film ini di malam perayaan Halloween dan sekalian mengganti judulnya menjadi Halloween. John Carpenter menerima usulan itu. Cerita bermula saat Irwin Yablans, produser film independen dan pendananya Mustafa Akkad, ingin membuat film horor tentang pembunuh gila yang mengincar babysitter. Dia mendekati John Carpenter untuk menyutradarai film itu. John Carpenter sendiri baru saja selesai menggarap film ini juga berjudul Assault on Precinct 13 di tahun 1976 yang cukup sukses dalam peredarannya. Dia setuju asalkan dia mendapatkan kontrol kreatif penuh untuk menggarap film itu. Dia dibayar $10.000 sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga penggarap musiknya. Dalam menggarap film ini, John Carpenter terinspirasi oleh Psycho garapan Alfred Hitchcock dan Black Christmas garapan Bob Clark. Bahkan nama karakter Sam Loomis diinspirasi dari salah satu karakter di film Psycho.
Nama Michael Myers sendiri diambil John Carpenter dari nama seorang teman produsernya yang berkebangsaan Inggris sebagai bentuk penghormatan karena telah memasukkan filmnya terdahulu, Assault on Precinct 13, ke dalam berbagai ajang festival film Eropa di masa itu. Topeng yang dikenakan Michael Myers dibuat oleh desainer produksinya, Tammy Lee Wallace, dari topeng Captain Kirk, karakter dari serial Star Trek, dengan menggunting bagian matanya menjadi lebih lebar, mengecatnya menjadi putih, dan memodifikasi rambutnya sehingga kelihatan kucel. Jamie Lee Curtis, pemeran utama Halloween, sebetulnya bukan pilihan utama John Carpenter pada saat itu. Pilihan utamanya adalah Anne Lockhart, seorang aktris Inggris. Namun karena saat itu Anne Lockhart punya komitmen di beberapa judul serial TV dan film layar lebar, dia menolaknya. Jamie Lee Curtis, yang kebetulan adalah putri dari aktor yang cukup terkenal di masa itu, yaitu Tony Curtis dan Janet Leigh, yang juga main di Psycho, menjadi pilihan keduanya. Saat itu, Jamie Lee Curtis yang baru berusia 19 tahun dan cuma main di beberapa serial TV dan belum setenar sekarang, dan juga belum pernah bermain di film layar lebar, akhirnya mendapatkan peran itu. Deborah Hill merasa bahwa dengan mengcasting Jamie Lee Curtis akan memberikan manfaat publisitas tersendiri karena ibunya adalah aktor di Psycho. Popularitas Jamie Lee Curtis jadi terangkat karena Halloween, sampai akhirnya dia angkat nama di A Fish Called Wanda, Freaky Friday, dan True Lies mendampingi Arnold Schwarzenegger. Dia juga sempat kembali di franchise Halloween di Halloween 2, Age 20, dan Halloween Kills. Aktor yang membintangi Halloween yang cukup dikenal saat itu hanya Donald Pleasence. Tadinya, John Carpenter menginginkan Peter Cushing dan Christopher Lee untuk peran Dr. Sam Loomis, tapi mereka berdua menolaknya. Mereka berdua cukup terkenal di masa itu. Peter Cushing baru saja main di film Star Wars, dan Christopher Lee dikenal lewat film-film Dracula-nya. Para aktor dan kru film ini juga merasa senang dalam penggarapannya karena rasa kekeluargaannya yang besar. Para aktor tidak segan-segan turun tangan membantu para kru dalam memindahkan peralatan, menyiapkan setting, sehingga seolah tidak ada perbedaan status. Film ini di-shoot dalam tempo singkat menurut standar Hollywood, yaitu cuma 20 hari saja. Jadi John Carpenter harus mengejar waktu sesuai schedule dan berpikir sekreatif mungkin untuk menggarap karyanya. Dia menyukai shot menggunakan dolly track yang memungkinkan untuk mengambil gambar dengan satu take dengan kamera yang bergerak. Tapi untuk itu, persiapannya cukup lama, karena harus menyiapkan track dan kameranya, sedangkan dia dikejar-kejar schedule. Syuting yang melampaui schedule, atau dalam hal ini melebihi waktu 20 hari atau 4 minggu, akan berimbas pada membengkaknya anggaran. Sedangkan anggaran yang disediakan produser untuk film ini ketat banget. Untuk mengakali hal itu, John Carpenter membuat modifikasi kamera yaitu Steadicam, yang merupakan hal baru saat itu. Steadicam memungkinkan kameramen untuk mengambil gambar dengan bergerak mulus, sehingga gambar yang dihasilkan tidak shaky atau bergoyang-goyang. Salah satu hal menonjol dalam Halloween adalah teknik pengambilan gambar first person, yaitu kamera seolah-olah merupakan point of view dari Michael Myers, karakter antagonis di film ini. Pengambilan gambar semacam ini belum banyak dilakukan di film-film pada masa itu. Hal ini malah menambah perasaan mencekam karena penonton seolah-olah dibawa mengikuti Michael Myers saat dia melakukan aksi-aksinya. Untuk scoring musik film ini, tidak ada orkestrasi yang standar dipakai dalam film-film Hollywood. John Carpenter, yang anak dari seorang profesor musik, kebetulan bisa bermusik karena ajaran dari ayahnya. Dia menggunakan musik minimalis untuk film ini. Tapi justru itu yang membuat film ini menjadi memorable dan malah mensupport tone tegangnya. John Carpenter menghabiskan waktu 3 hari untuk keseluruhan scoring film ini. Halloween theme yang digubahnya menjadi terkenal di luar ketenaran filmnya sendiri. Distribusi film adalah elemen yang penting untuk kesuksesan suatu film. Distribusi yang baik memungkinkan suatu film ditonton lebih banyak orang di lebih banyak gedung bioskop. Dan juga timing pemutarannya yang bisa serentak di banyak tempat. Produser indie semacam Irwin Jablans tidak punya jalur distribusi sendiri. Untuk itu dia harus menggandeng studio-studio film besar yang mau mendistribusikan filmnya. Dia mendekati studio-studio besar waktu itu seperti Warner Bros, Columbia Pictures, Paramount Pictures, tapi tidak ada yang tertarik untuk mendistribusikan filmnya. Maka Irwin Jablans terpaksa mendistribusikan filmnya sendiri dari teater ke teater, kota ke kota, dan merilisnya secara terbatas. Saat awal dirilis di bulan Oktober hingga November 1978, Halloween tidak langsung meledak. Perolehan dolarnya biasa saja. Yang artinya Halloween punya prospek yang tidak bagus.
Jadi, selama 3 bulan peredarannya, Halloween tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi film box office. Baru saat film ini diikutsertakan dalam Chicago Film Festival ke-14 di bulan November 1978, Halloween mendapatkan review yang bagus dari para kritikus saat itu, dan para penonton mulai berbondong-bondong menontonnya. John Carpenter dan para produsernya juga tidak menyangka bahwa film kecil mereka akan jadi hit saat itu. Pada akhirnya, film ini berhasil meraih 47 juta dolar di Amerika Serikat saja, dan 23 juta dolar dari peredaran internasionalnya. Jadi totalnya, film ini mengantungi pendapatan sebesar 70 juta dolar dari budget sebesar 320 ribu dolar. Lebih dari 20 kali lipat budget filmnya. Banyak yang melabeli Halloween sebagai salah satu dari film-film terbaik di tahun 1978. Di tahun 2001, American Film Institute menempatkannya di urutan ke-68 di TV programnya 100 Years, 100 Thrills. Chicago Film Critics Association menempatkannya di urutan ketiga sebagai film paling menyeramkan yang pernah dibuat. Di tahun 2008, majalah Empire memasukkannya dalam The 500 Greatest Movies of All Time. Dan di tahun 2010, majalah Total Film memasukkannya ke dalam The 100 Greatest Movies of All Time. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa dari satu film indie, don't you think? Okay guys, that's all for now. Saya sebenarnya tertarik untuk mereview sequel pertama Halloween, yaitu Halloween 2. Karena disinilah John Carpenter terakhir kalinya terlibat dalam franchise-nya sebagai penulisnya. Jadi, The Original Halloween adalah satu-satunya film yang dia sutradarai di franchise ini. Dia menolak untuk terlibat lebih jauh di film keduanya. Dan sebenarnya dia memaksudkan Halloween 2 sebagai penutup dari franchise Halloween, tapi karena profit yang dihasilkan masih dinilai besar, maka para produsernya terus mengembangkan franchise ini. John Carpenter sendiri move on untuk menyutradarai film-film lain seperti The Fog, The Thing, Escape from New York, Big Trouble in Little China. Tapi hasilnya tidak semonumental Halloween. Escape from New York dengan bintang Kurt Russell cukup menarik menurut saya secara tema dan cerita. What do you think? Shall I continue with Halloween 2? Let me know what you think. Silahkan komen biar saya tahu pendapat kalian, oke? Terima kasih untuk support kalian dengan menonton channel ini. Sampai jumpa di episode mendatang.